Halo, salam Pancasila. Kali ini kita masih membahas bab yang sama, yaitu bab 6 terkait memperkuat komitmen kebangsaan. Namun berbeda dengan pembahasan sebelumnya yang membahas tentang poin A, kali ini kita akan masuk ke poin yang B, mengenai bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Jadi poin B ini akan membahas terkait semangat dan juga nilai-nilai kejuangan dari para pendiri negara, bahwasannya itu tidak lahir secara spontan atau secara seketika, namun itu sudah ada sejak zaman dulu dan berproses dari zaman ke zaman. Jadi dari zaman kerajaan itu sudah ada, namun belum muncul dan belum dirumuskan. Baik, kali ini kita akan membahas terkait perwujudan nilai-nilai semangat dan komitmen kebangsaan. Jadi di sini kita akan membahasnya menjadi 4 periode. Itu dimulai dari periode yang pertama pada masa sebelum pergerakan nasional. Jadi Nusantara ini itu dulunya dimiliki oleh kerajaan-kerajaan yang merdeka dan juga berdaulat. Jadi pada masa itu sudah ada nilai-nilai semangat dan juga komitmen, di mana di dalam kehidupan kerajaan itu sudah ada kerukunan dan juga kedamaian di antara pemeluk agama yang lain, baik itu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, maupun juga Konghucu. Jadi pada masa itu sudah mulai timbul jiwa-jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan. Di antara lain dengan sikap bahwa memiliki jiwa yang merdeka, kesadaran akan harga diri, dan tidak lain ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerukunan hidup umat beragama, dan juga adanya kepeloporan dan sikap keberanian. Kemudian dilanjutkan dengan periode kedua, itu masa pergerakan nasional. Jadi dimulai sebelum tahun 1908 itu perjuangan kita masih bersifat kedaerahan, dan dilanjutkan setelah tahun 1908 itu muncul pergerakan nasional yang ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Kemudian di tahun 1928 itu terjadi Sumpah Pemuda. Jadi masa-masa pergerakan nasional tersebut itu merupakan manifestasi tekad dan juga keinginan dari bangsa Indonesia untuk menemukan dan juga menentukan identitas, kemudian rasa harga diri sebagai bangsa, dan juga rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan bangsa, lalu menjurus pada kemerdekaan dan juga kedaulatan bangsa. Kita lanjut ke periode yang ketiga, yaitu masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Itu ditandai pada tanggal 17 Agustus 1945, yang mana pada tanggal itu bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun proklamasi kemerdekaan dari bangsa Indonesia ini sempat ditentang oleh pihak Belanda. Karena kenapa? Karena Belanda saat itu masih memiliki keinginan untuk menjajah kembali Indonesia. Karena hal itulah, maka bangsa Indonesia itu melakukan perjuangan dalam segala bidang. Memang pada dasarnya bangsa Indonesia itu mencintai perdamaian, namun kali ini bangsa Indonesia lebih mencintai kemerdekaannya. Jadi bangsa Indonesia berjuang dengan cara apa? Dengan mengangkat senjata dan juga berjuang dalam bidang politik untuk melakukan diplomasi, bahwa kemerdekaannya itu adalah hal yang pantas didapatkan oleh bangsa Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan periode terakhir, yaitu periode yang keempat, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Jadi tantangan kita dalam menjaga keutuhan dan juga kejayaan bangsa itu dapat tantangan itu dari dalam
dan bahkan juga dari luar. Tantangan yang didapat dari dalam itu contohnya seperti sifat malas, kemudian korupsi, pemberontakan, dan juga krisis ekonomi. Itu merupakan beberapa hal tantangan kita untuk menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa Indonesia. Namun jika dari luar, tantangan tersebut seperti gaya hidup, kemudian adanya ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila. Itu merupakan beberapa tantangan yang sebaiknya tidak kita diamkan, tidak kita anggap bahwa itu hal yang biasa, dan kita janganlah menganggap itu dengan sebelah mata. Karena itu merupakan tantangan kita dalam menjaga keutuhan dan juga kejayaan dari bangsa Indonesia. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai bentuk sikap mempertahankan kemerdekaan dengan semangat dan komitmen kebangsaan. Jadi, bentuk-bentuk sikap kita dalam mempertahankan kemerdekaan ini dengan cara apa? Tidak lain adalah bentuk sikap nasionalisme, yang mana merupakan perasaan kita bahwa kita memiliki satu keturunan, kita senasib, kita sejiwa, sebangsa, dan setanah air. Jadi nasionalisme, jika kalian lupa, itu memiliki dua makna. Ada nasionalisme dalam bentuk luas, dan juga ada nasionalisme dalam arti yang sempit. Nasionalisme dalam arti luas itu memiliki makna bahwa perasaan cinta dan bangga kita terhadap bangsa dan juga tanah air itu dengan cara yang positif dan tidak memandang atau merendahkan bangsa lain, bahwa mereka itu lebih rendah dari kita. Itu nasionalisme dalam arti yang luas. Jika nasionalisme dalam arti yang sempit, itu adalah perasaan cinta dan bangga kita kepada tanah air, namun secara berlebihan, yang mana kita memandang rendah atau menjelekkan bangsa lain dan membandingkan bahwa bangsa kita itu lebih baik daripada bangsa lain. Jadi nasionalisme yang kita miliki haruslah nasionalisme dalam arti luas, yang mana cinta kita dan rasa bangga kita kepada tanah air dan bangsa itu dalam sikap yang positif dan tidak memandang bahwa bangsa lain itu lebih rendah derajatnya dari kita. Kemudian bentuk sikap yang selanjutnya itu adalah tidak lain patriotisme, yang mana patriotisme ini merupakan cinta membela tanah air dengan sikap rela berkorban untuk kejayaan dan kemakmuran bangsa. Kemudian ciri-ciri dari bentuk sikap patriotisme itu antara lain menempatkan persatuan dan juga kesatuan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Kemudian juga tidak kenal menyerah, dan yang paling penting adalah bangga menjadi bangsa Indonesia. Sekian presentasi pada pembelajaran daring kali ini. Sampai bertemu pada pembelajaran daring berikutnya.